tidak memperhitungkan jangka panjang bahwa apakah pinjaman ini akan terbayar. Seseorang yang mempunyai keterampilan sosial emosional akan cermat sebelum dia mau melakukan investasi tertentu. Assalamualaikum Mbak Ditra. Assalamualaikum Coach Nanda. Waalaikumsalam. Kita udah lama ya nggak ketemu ya. Lama banget. Ini senang banget nih, wah. Nyaman nih. Teman-teman, beliau nih teman lama saya loh. Alhamdulillah kesempatan nih kali ini nih saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Apa nih Mbak kesibukannya belakangan ini? Sekarang lagi ngajar di sekolah penggerak sama program guru penggerak. Gitu. Jadi mengampu modul coaching sama sosial emosional, keterampilan sosial emosional. Oh, ada itu ya kelasnya ya Mbak? Ada. Jadi guru-guru, semua guru tanah air itu yang mengikuti gitu, mengikuti seleksi, maka akan mendapatkan program 15 hari. Hanya untuk coaching? Enggak, jadi memang menjadi guru penggerak, menjadi pengajar praktik gitu, yang nanti memang akan mengusung alur merdeka nih. Apa gitu tuh Mbak ya. maksudnya alur merdeka? Jadi kepinginnya memang guru ini melihat bahwa siswa sekarang bukan senternya bukan guru nih, tapi siswa itu perlu ada porsi gitu ya. Guru-guru itu dimodali banyak peran ya. Generasi itu sudah terkonsum teknologi ya, kemudian menjadikan satu bentuk-bentuk karakter baru gitu kan, yang perlu menjadi pembekalan guru juga bagaimana menghadapinya kan. Tujuan akhirnya mungkin akan membuat siswa ini menjadi hasil yang berbeda gitu kali ya. Iya, ujung-ujungnya sih lebih kepada penerimaan diri. Ini yang memang jadi satu kunci anak zaman now gitu. Apresiasi diri gitu kan. Kepinginnya tuh dianggap gitu kan. Sementara mereka sendiri tidak bersosialisasi. Nah ini kan ada gap yang perlu dicairkan kan. Berarti secara tidak langsung para pendidik ini diajak untuk belajar memanajemen emosional mereka sendiri ya, sebelum mereka tuh bisa istilahnya memahami emosional siswanya gitu. Iya, iya. Ini kalau di program guru penggerak ya, karena langsung ketemu ya, langsung ketemu dengan siswa yang gemesin gitu. Gemesin gitu ya secara interaktifnya, secara interaksi. Maka memang perlu para guru menyadari juga bagaimana state of mind-nya mereka sendiri, bagaimana emosi yang berkembang di dalam dirinya gitu ya. Jadi mereka, aku ternyata lagi marah gitu kan. Jadi tahu nih ketika marah mesti apa gitu kan. Sejauh yang Mbak lihat itu seberapa sih pengaruhnya terhadap emosional nanti anak didiknya gitu, dalam hal misalnya mereka bisa mengontrol diri mereka untuk masalah-masalah misalnya finansial. Kalau kita ngelihat skema dari keterampilan sosial emosional, maka akan bertumbuh dalam diri kita itu self awareness gitu ya, kesadaran diri gitu ya, kesadaran bersosial, pengendalian diri gitu, dan skill sosial atau keterampilan bersosialisasi. Aku ada cerita, aku punya teman, punya sahabat. Jadi dia bercerita gini, aku tuh katanya punya teman, katanya lucu deh, hobi banget belanja kata. Tapi yang dibelanjakan itu belum tentu dia butuh. Yang penting dia kegiatannya gitu kan. Jadi sebenarnya orang ini sering belanja itu apakah karena dia kelebihan uang atau bisa jadi juga berkekurangan, tapi memang kebutuhannya belanja gitu. Jadi ada sisi emosional dia itu seolah-olah jadi lebih tenang setelah dia belanja. Ya. Itu padahal yang dibelanja itu belum tentu kebutuhan dia. Mau aja gitu ya, mauan gitu ya. Tapi itu udah ada pemenuhan satu emosinya gitu ya, satu bentuk inilah kebutuhan yang psikis sebetulnya. Jadi bisa jadi ada satu kebutuhan yang tidak diberikan dalam lingkungan terdekatnya. Kalau biasanya berbelanja, maka sebetulnya kalau lingkungan terdekatnya memperhatikan, mendingan dikasih aja. Bisa jadi dia adalah bahasa cintanya adalah giving, hadiah. Jadi dia menghadiahi dirinya sendiri.
karena tidak mendapatkan tangki cintanya. Oh. Nah, tapi pada umumnya memang karena punya uang gitu ya, sehingga dia bisa emang Memutuskan dengan cepat ya. ya, ya benar. Nah, udah ada modal gitu ya. Kemudian ngapain gue nunggu gitu ya, misalnya ngapain saya menunggu, kalau mau beli aja, uang saya punya gitu ya. Tapi akhirnya menjadi setelah mendapatkan itu dia merasa diapresiasi, maka itu menjadi berkelanjutan gitu. Jadi bukan needs-nya lagi, tapi mauan aja. Pokoknya ketika membeli ada kepuasan. Nah, ini juga penting juga ya. Ini kalau di podcastnya Coach Nanda ini kan tentang usaha gitu ya. Kecerdasan emosional ini juga penting sekali dimiliki siapapun yang ingin mulai berusaha gitu ya. Kenapa? Ini menjadi satu kontrol diri. Perlu nggak ya? Kayak tadi ya mau belanja, perlu nggak ya? Ya kan? Ini kebutuhan apa keinginan nih, gitu kan? Nah, kebutuhan apa keinginan? Kemudian kalau ini keinginan, ada nggak memang marketnya? Nih kalau kita bicara di usaha ya, dan mampu nggak memang menjual ke market tersebut? Itu kan ini jadi satu yang penting dimiliki ya untuk yang mau mulai berusaha. Banyak kali yang dadakan gitu ya, dadakan membuat satu usaha. Uang hasil dari usaha itu bukan untuk diputarkan lagi, tapi untuk konsum pribadi kan, akhirnya nggak kena juga ya. Nah, ini Kadang penting ada juga sekali gini ya. loh, Mbak, yang memulai usaha dengan pinjaman, Mm-mm. tapi ternyata tidak memperhitungkan jangka panjang bahwa apakah pinjaman ini akan terbayar. Nah, Nah, iya. kadang orang yang penting dapat dulu uangnya, kita mulai aja dulu. Jadi istilah mulai aja dulu itu bukan berarti nggak ada pertanggungjawaban di akhir Ya kan. setuju. Karena itu jadi jargon ya. Ya Iya. Coach Nanda, mulai aja dulu Nah, gitu ya. Gimana tahu kalau nggak mulai? Tapi begitu mulai kan kita harus juga ada perhitungan apakah memang langkah yang ini sudah tepat, bagaimana resikonya. Mau nggak mau ya harus kita berpikir resikonya kan. Nah, ini yang hilang. Seseorang yang mau mempelajari kecerdasan emosional, dia akan memetakan lebih kepada potensinya sebelum dia mengeluarkan satu budget tertentu. Karena dia ada pengendalian diri, dia ada self awareness gitu ya. Kemudian dia ada social awareness dan keterampilan sosial sendiri. Nah, ketika punya 4 kerangka ini, dia untuk mengeluarkan satu budgeting tertentu atau usaha lah ya, maka dia akan melihat bagaimana kemampuan dia gitu ya. Apakah saya investasi ke sini gitu ya, saya investasi ke ini perlu atau enggak. Ini ada pengendalian dari diri nih. Dia akan melihat di keterampilan sosial dia, apakah memang ini akan ada jalan untuk menjualnya di keterampilan sosialnya ya. Nah, kemudian social awareness-nya sendiri, itu dia akan melihat ada nggak ya satu supporting system ke situ. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana keterampilan sosial emosional ini ketika dipadu-padankan atau berinteraksi dengan finansial, seseorang yang mempunyai keterampilan sosial emosional akan cermat gitu ya, akan tidak akan dibilang 100% ya, tetapi kan tentu pasti ada biasnya ya. Kalau bicara tentang keuangan atau satu skema tertentu, tetapi dia akan memperhatikan koridor-koridor tersebut sebelum dia mau melakukan satu investasi tertentu atau melakukan satu bentuk kerjasama tertentu. Kita nih apa sih sebaiknya yang kita lakukan untuk menjaga biar kita tuh di emosional yang baik-baik saja, sehingga dampak ke keuangan itu lebih merencanakan keuangannya itu dengan baik gitu. Kalau boleh sih memang kita semua menjadi persona yang efektif. Efektif itu kita menyadari dulu nih, Coach Nanda. Kalau tidak ada kesadaran, maka kita nggak akan tahu nih sebetulnya emosi kita sedang seperti apa. Perlu nggak sih kita melakukan satu interupsi dalam emosi kita gitu ya, untuk menjadikan lebih baik. Kemudian ayo setelah aware, maka yuk kita katakanlah kita adapt gitu ya. Kita harus beradaptasi juga gitu ya untuk bisa
bisa dalam satu keutuhan emosi gitu. Nah ini yang bentuk efektif dari kita gitu ya. Nah cuman kan balik lagi, untuk mendapatkan kesadaran itu betul-betul perlu pikiran yang sehat. Makasih Mbak Detra, kali ini kunjungannya ke channel saya. Luar biasa loh, kali ini kita ngebahas masalah emosional itu yang memang sebaiknya kita sharing ya ke teman-teman kita di luar sana, Benar. supaya mereka tuh mendapat manfaat dan kesadaran diri bahwa ternyata mereka tuh harus kenal dengan dirinya, apalagi yang udah hubungannya dengan emosional, yang nanti juga berdampak bagaimana dia merencanakan keuangannya. Karena mau nggak mau itu pasti ada dampaknya, pasti ada hubungannya. Ya, Andai kata dia sudah baik dalam mengatur emosinya.